Halo Sobat JDIH, selamat datang di podcast Hukum Pemilu. Sini kita akan ngobrol santai tentang apa sih yang terjadi di balik pesta demokrasi di Indonesia. Saya Hanif Ferdian Al-Azhar akan nemenin kalian nih membahas topik-topik yang mungkin agak sedikit sensitif ya buat kita. Politik uang itu bukan cuma amplop. Kenapa saya bilang sensitif? Karena hampir di setiap tahapan pemilu isu ini selalu muncul di permukaan di antara masyarakat kita. Dan tentunya saya di sini nggak sendirian ya, karena di sini saya ditemani bintang tamu kali kedua, yaitu bintang tamu yang spesial, Bapak Slamet Bowo Santoso. Mana Pak Bowo, kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah, kabarnya sehat Mas Hanif. Alhamdulillah ya Pak ya. Mungkin Pak Bowo kita mulai dari hal-hal yang paling mendasar dulu ya Pak ya. Ya. Sering banget nih kita dengar tentang politik uang, baik itu di berita, di media sosial, atau bahkan kalau kita lagi nongkrong nih Pak, mungkin teman-teman kita juga bahas tentang politik uang itu Pak. Sebenarnya nih apa sih Pak maksud dari politik uang itu kalau ditinjau dari hukum pemilu di Indonesia Pak? Terima kasih Mas Hanif. Halo Sobat JDIH, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau secara hukum, dasar hukum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya di Pasal 515, bisa saya bacakan begini. Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak memilih atau untuk memilih calon tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan dendanya bisa sampai 36 juta rupiah. Jadi politik uang itu bukan hanya tentang memberikan uang, tapi juga menjanjikan sesuatu demi suara calon tertentu, Mas Andi. Oh gitu ya Pak. Jadi itu bukan sebatas di persoalan uang saja ya Pak ya? Ya, betul. Nggak sesempit itu maknanya ya Pak ya? Kemudian tadi kan di awal itu saya sudah sempat bilang kalau politik uang itu juga bukan amplop kan ya Pak? Nah, di beberapa masyarakat kita mungkin bisa kali Bapak jelaskan, kalau bukan amplop saja itu contohnya apa sih Pak yang terjadi di lapangan itu Pak? Iya, kalau pada saat pemilu prakteknya banyak sekali Mas Andi. Ini bisa jadi memberikan barang dalam bentuk sembako misalnya, atau barang-barang yang lainnya, atau bahkan misalnya menjanjikan sesuatu kepada pemilih. Ini yang khususnya yang terkait dengan suara si calon pemilih itu Mas Andi. Jadi banyak hal, kalau di masyarakat banyak hal yang bisa diberikan oleh si calon kepada calon pemilihnya. Oh, jadi gitu ya Pak ya. Di lapangan itu ternyata banyak banget ya Pak ya, praktik-praktik kayak gini Pak. Kemudian bisa nggak sih Pak kalau misal itu misal salah satu calon tuh memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, apakah itu juga dapat dikategorikan sebagai politik uang Pak? Iya, kalau dia memberikan sesuatu terkait dengan suara ya, itu dia bisa dikategorikan dalam pemilih uang, politik uang ya. Oke. Pokoknya intinya itu yang berkaitan dengan suara mempengaruhi pemilihan dia ya Pak ya? Ya. Oke. Kalau untuk sanksinya itu buat pelakunya gimana Pak? Ya, terkait dengan sanksi, ini masih mengacu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, cuma pasalnya yang berbeda. Ini di pasal 523 di ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dijelaskan secara rinci. Yang pertama, di ayat 1, larangan menjanjikan atau memberikan uang agar seorang tidak menggunakan hak pilih atau memilih calon tertentu, ancamannya bisa sampai 2 tahun kurungan penjara dan denda 24 juta rupiah. Kemudian di ayat keduanya, kalau dilakukan saat kampanye, hukumannya bisa sampai 4 tahun penjara dan dendanya bisa sampai 48 juta rupiah. Sementara di kategori ketiga,
Jika dilakukan di masa tenang, maka pidana penjaranya bisa sampai 5 tahun kurungan penjara dan dendanya 60 juta rupiah. Itu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Mas Hanif. Oh, berarti itu setiap masa-masa itu beda-beda hukumannya, Pak? Iya, Mas Hanif. Jadi Ya. semakin mendekati hari pemilihan itu berarti hukumannya semakin berat ya, Pak? Semakin berat. Jadi betul kata Mas Hanif, semakin mendekati proses pemungutan suara, dendanya dan ancaman kurungannya juga semakin berat. Masuk akal sih, Pak, karena kan semakin mendekati kan semakin hampir pasti lah Iya, ya, Pak, iya. memilih siapa-siapanya gitu Iya. ya, Pak. Oke, kemudian gini, Pak, kan yang biasanya dapat politik uang itu kan masyarakat ya, Pak ya? Ya. Apakah kalau penerima uangnya itu juga bisa dapat pidana atau bagaimana, Pak? Ya, kalau politik uang yang memberikan dan yang diberikan juga bisa sama-sama terancam pidana dan denda menurut undang-undang memang begitu. Berarti itu ada beberapa selentingan nih, Pak. Kadang tuh setiap tahapan pemilu tuh, Pak, kita tuh selalu sering lah acap kali kita mendengar bahwa tentang politik uang ini nggak apa-apa ambil uangnya, tapi milihnya itu tetap sesuai dengan hati nurani, Pak. Kalau menurut Bapak begitu gimana, Pak? Tidak. Justru masyarakat pada saat proses pemilihan kita minta untuk cerdas, Mas Andi. Kita minta untuk cerdas untuk tidak memilih orang yang memberikan politik uang. Justru masyarakat kita ajak untuk memilih calon berdasarkan sesuai dengan visi misi calon tersebut. Jadi bukan berdasarkan uang yang diberikan. Anggapan itu tentu anggapan yang tidak benar di masyarakat. Ambil uangnya, jangan coblos calonnya, misalnya atau begitu, atau ambil uangnya, coblos calonnya. Yang seperti itu kurang pas, Mas. Iya, Pak. Baik, Pak. Setuju sih, Pak. Karena suara kan sesuai asas pemilu kita ya, Pak ya, luber jurdi ya, Pak. Jadi nggak bisa dibeli, ataupun kita juga sebagai masyarakat juga jangan mau ambil enaknya aja ya, Pak ya. Kita juga harus mikir ke depan, visi misinya gimana biar nanti kita itu milih pemimpin sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, Pak, yang mewakili kita semua. Oke. Sekarang kita geser nih, Pak, ke peran lembaga, Pak. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU juga pastinya memiliki cara bagaimana mencegah politik uang itu ya, Pak. Bapak sebagai komisioner KPU Kabupaten Sintang, apa saja sih, Pak, langkah-langkah untuk menanggulangi politik uang itu di lingkungan Kabupaten Sintang ketika ada tahapan pemilu itu, Pak? Ya, terima kasih, Mas Andi. Kalau terkait dengan peran kita KPU Kabupaten Sintang terhadap proses terhadap terjadinya politik uang, tentu kita terus memberikan pendidikan kepada masyarakat. Pendidikan masyarakat itu bisa kita lakukan ke kelompok marginal misalnya, atau kelompok disabilitas misalnya. Kita selalu memberikan pemahaman bagaimana cara memilih pemimpin yang baik. Ke sekolah-sekolah ini bahkan kita lakukan di masa tahapan maupun tidak di masa tahapan. Kita pergi ke sekolah-sekolah, kita lakukan sosialisasi bagaimana caranya memilih pemimpin terbaik, melihat track record masing-masing calon pemimpin, kemudian menggunakan hak suara, sampai menggunakan hak suara pada waktu hari H pemungutan. Jadi kita lakukan secara kontinu, secara terus-menerus, baik di masa tahapan maupun tidak di masa tahapan, kita sosialisasikan secara terus-menerus untuk masyarakat menggunakan hak pilih. Tapi tentu kembalinya lagi kepada masyarakat pengguna hak pilih itu sendiri, karena memang pada waktu pemilih pengguna hak pilih adalah rajanya, gitu Mas Andi. Oh, berarti walaupun KPU juga sudah berusaha, namun end up-nya itu selalu ada di masyarakat ya, Pak ya. Jadi kita selalu butuh partisipasi dari masyarakat, kesadaran dari masyarakat untuk menolak politik uang itu sendiri ya, Pak. Kemudian nih, Pak, sebelum kita tutup nih, Pak, segmen ini, saya ingin minta pesan dari Pak Bowo nih. Apa pesan untuk masyarakat agar mereka berani menolak politik uang itu, Pak? Begini, Mas Hanif, untuk masyarakat bisa menolak politik uang di masyarakat, yang pertama yang harus dikenali masyarakat adalah apa yang masyarakat itu sendiri butuhkan.
Misalnya di wilayah yang kondisi jalannya misalnya kurang bagus, atau di wilayah yang kondisi listriknya sering mati lampu misalnya, masyarakat harus memahami dulu masalah yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Dengan begitu maka kemudian masyarakat menelusuri nih siapa calon, apakah calon anggota dewan misalnya, atau calon bupati, atau calon gubernur, atau calon presiden yang siap, yang berkomitmen untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat di daerah itu. Setelah itu baru kemudian dilihat track record calonnya, apakah pengalamannya di bidang apa, kemudian kemampuannya di bidang apa, disesuaikanlah kemudian dengan kebutuhan masyarakat yang tadi itu. Kalau di bidang jalan misalnya apa sih komitmennya, kemudian track record dari calon itu apa. Kalau misalnya dia sudah pernah terpilih, track recordnya bagaimana, silahkan ditelusuri, kemudian baru masyarakat menentukan pilihan. Dengan begitu maka keputusan masyarakat untuk memilih atau tidak memilih, atau untuk memilih si A atau si B atau si C menjadi mantap, tidak tergoyahkan oleh iming-iming misalnya, tidak tergoyahkan oleh janji-janji tertentu misalnya gitu Mas. Jadi mantap ya. Berarti kuncinya itu di track record ya Pak ya. Jadi kita sebelum memilih itu kita melihat track recordnya, dan kita juga cocokkan dengan kebutuhan kita yang ada di situ, baru kita bisa memilih apa. Oke. Luar biasa sekali ya Pak obrolan buat episode kali ini. Jadi itu ternyata tuh politik uang itu luas banget ya Pak. Jadi nggak sebatas menerima uang dan memberi uang itu saja. Ternyata bahkan banyak hal-hal yang tidak kita sadari itu ternyata juga termasuk ke dalam politik uang ya Pak ya. Dan yang paling penting yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bowo, juga saya sudah catat bahwa di dalam hukum ini, di dalam hukum positif di Indonesia ini ternyata politik uang itu sudah dilarang secara tegas, yaitu di pasal 515 dan 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ya Pak ya. Oh ya Pak, jadi itu kalau misalnya nih, kan kita juga butuh peran dari masyarakat. Gimana caranya masyarakat itu apabila mereka melihat praktik politik uang itu mereka harus lapor ke siapa sih Pak? Iya, ini penting. Pertanyaan ini menurut saya sangat penting. Bagaimana masyarakat bisa ikut mengawasi praktek politik uang pada waktu proses pemilihan? Peran masyarakat menjadi sangat penting di masyarakat untuk ikut melaporkan praktek-praktek terjadinya politik uang. Tapi tentu memang ini harus lengkap, identitas pelapor, kemudian fotonya atau videonya, barang buktinya juga memang harus lengkap. Lapornya tentu bukan ke KPU ya, lapornya tentu ke Badan Pengawas Pemilu, dilaporkan secara lengkap, apa buktinya, kemudian mana fotonya, mana videonya, kalau perlu disertai dengan identitas terlapor, apakah terlapor itu tim sukses dan sebagainya, dilengkapi seperti itu sehingga laporan dari masyarakat bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Baik Pak. Jadi buat sobat-sobat JDIH yang menginginkan kalian dipimpin oleh pemimpin yang berdaulat, yang pro terhadap rakyat, yang mementingkan kepentingan kalian, jadi kalian itu harus menentukan pilihan kalian itu jauhilah politik uang buat Indonesia yang lebih sehat. Kalau kalian melihat politik uang, jangan lupa kalian laporkan ke Badan Pengawas Pemilu seperti yang tadi sudah Pak Bowo sampaikan. Ikuti saja alurnya. Kalian juga bisa mencari tahu dari Google atau bertanya langsung kepada penyelenggara pemilu untuk bagaimana mekanisme pelaporannya. Terima kasih kepada Pak Bowo sudah datang di episode pertama podcast ini. Jangan sungkan untuk mampir-mampir lagi ya Pak ya. Buat Sobat JDIH, jangan lupa untuk dengerin kita terus di podcast Hukum Pemilu di kanal resmi KPU Kabupaten Sintang dan JDIH KPU Kabupaten Sintang. Saya Hanif Ferdiana Nasser sebagai host, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.